Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello everyone, how are you today? I hope you are all just fine today. How do you feel today? Are you all feeling happy now? I hope you are always feeling happy, especially today because we are going to meet each other face to face today. Okay, before we start the lesson, let's take a prayer first. Okay? Let me lead you. Please take a prayer. Start. Finish. Okay, everybody. Today we are going to learn about label. Last week we had some parts of the labels, but today I want to finish it about label. What do you think of it? But first of all, I welcome you to my class. Let's learn English little by little with me. Do you know my name? Of course, you have known my name. My name is Ibu Suherni Mulyasari. You can call me Ibu Suherni. Next. Today, we are going to learn about chapter 3, label. What is label? Next. Before we start the label, I want to tell you first what standard competency we have to achieve, the target we have to know after learning about this lesson. We call it standard competency. In this chapter, setelahnya, let me speak bahasa, membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, beberapa teks khusus dalam bentuk label, dengan meminta dan memberi informasi terkait obat, makanan, minuman sesuai dengan konteks penggunaannya. Next. We are going to learn about label. The target, tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran ini, setelah belajar tentang label, diharapkan kalian akan bisa mengidentifikasi berbagai informasi yang tertera di dalam label obat, makanan, atau minuman, menganalisis unsur kebahasaan dari contoh presentasi tentang obat, makanan, dan minuman, atau menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk label pendek dan sederhana terkait obat, makanan, atau minuman. Next. What is label? Label is an information contained in the outer packaging of a product or goods such as food, drink, medicine, or cosmetics. Ya, jadi label itu adalah biasanya yang nempel di paket atau di package dari produk, bisa jadi barang, bisa obat, atau bisa juga kosmetik atau juga minuman. Hati-hati ketika kita milih label, itu apa tujuan yang kita ingin dapat. Kita setelah belanja di supermarket, terus kita mencari tahu kira-kira ada apa saja di dalam makanan atau produk atau minuman yang akan kita beli itu. Tujuannya adalah to give detailed information of the product. Jadi dari label yang nempel ke makanan, minuman, itu adalah kita harus dapat informasi yang detail, yang lengkap dari produk itu. Jadi akhirnya kita akan mendapatkan produk yang baik dan cocok yang sesuai yang kita butuhkan. Next. Apa saja yang kita bisa dapatkan dari label itu? Misalnya di situ ada name of the product, ada nama produknya. Next. Name of the product, nama produknya. Lalu ada contain of amount-nya, jumlah isi dari produk itu. Lalu ada description, keterangannya. Ada misalnya ini untuk apa, obatnya untuk apa, makanannya bagaimana misalnya, atau berupa minumannya, minuman segar, minuman sehat, atau mungkin hanya minuman biasa saja. Lalu akan ada ingredients-nya. Ingredients itu kandungan, komposisinya. Jadi makanan, minuman, obat, atau kosmetik itu dibuat dari apa, komposisinya ya, ingredients itu. Lalu ada expiration dates-nya. Nah, itu harus hati-hati, be careful when you choose one of the products, you have to pay attention to the expiration dates. What does it mean? It means tanggal kadaluarsa. Jadi hati-hati.
apalagi ibu kalian di rumah ketika beli barang harus sangat diperhatikan expiration dates-nya. Jangan-jangan barang yang akan dibeli misalnya di tokonya saja sudah out of date, sudah kadaluarsa tanggalnya. Itu harus diperhatikan benar ya. Lalu nutrition facts-nya, ada nggak gizinya? Kalau makanan minuman, ada nggak gizi yang kita dapat dari makanan atau minuman itu? Atau misalnya, kalau misalnya kira-kira makanan ini kurang bergizi, mungkin kita nggak perlu beli. Jadi kita perhatikan nutrition facts-nya from the product. Lalu use-nya, penggunaannya, untuk apa? Misalnya makanannya, misalnya makanan kesehatan, minuman kesehatan, atau obat itu untuk apa? Jangan salah, kalau obatnya untuk obat batuk, berarti untuk menyembuhkan batuk, bukan untuk yang lain-lain ya. Kalau misalnya obatnya hanya untuk vitamin, berarti hanya untuk menguatkan badan saja, tidak untuk mengobati penyakit. The use of the product, we have to pay attention very carefully. Direction to use berarti perintah penggunaannya ya, terutama itu obat atau kosmetik. Kalau di situ dikatakan direction to use-nya sehari 3 kali, it means we have to consume that thing 3 times a day. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Atau misalnya kalau cuma 1 tablespoon atau 1 teaspoon, 1 sendok makan atau 1 sendok teh, berarti harus sesuai dengan direction to use-nya. Kalau diperintahnya 1 sendok teh, berarti harus 1 sendok teh. Tidak boleh 1 sendok makan, ya. Apalagi 1 sendok tembok terlalu obatin, ya. Jadi harus sesuai dengan direction to use-nya. Karena kalau obat, apalagi harus hati-hati. Karena tujuannya adalah menyembuhkan penyakit, ya. Apalagi kosmetik misalnya. Kalau disarankannya direction to use-nya, misalnya harus sepagi dan malam saja, berarti harus pagi dan malam saja. Tidak boleh kalau ingin cantiknya cepat, kosmetik misalnya dipakainya sehari bisa sampai 5 kali misalnya, tidak boleh ya. Okay. And then the last one we can find out from the product is direction to store. What does it mean? We have to know the place where we have to put that product. Kalau terutama obat ya, hati-hati. Kalian harus pintar. Kalau orang tua kalian misalnya kurang mengerti, kalian yang harus menyimpannya di tempat yang sebenarnya, yang tepat. Tidak boleh menyimpan obat misalnya di dekat panas. Tidak boleh menyimpan obat di dekat kompor misalnya ya, karena berarti khasiat dari obatnya itu akan berkurang. Jadi fungsinya dari obat itu tidak akan ada. Percuma nanti kita minum obat kalau fungsinya tidak ada. Lalu kosmetik tidak boleh menyimpannya di mana saja, apalagi kalau di rumah masih ada punya adik kecil. Nanti jangan-jangan dipakai sama mereka ya. Can you hear my voice very well? Kedengaran suara ibu? Please respond. By the way, Baswai, kedengaran suara ibu nggak? Kedengaran ya? Coba ada beberapa nyalakan ininya. Kedengaran ya? Suaranya keras? Keras suaranya? Mencrang, suaranya mencrang. Ya, oke. Nanti boleh ya, nanti ibu kasih kesempatan kalian untuk bertanya ya. Oke. Let me finish this material first ya. We are still talking about label. Can you get what I mean? Can you get what I explained just now? Bisa mengerti ya? Kita sudah belajar banyak tentang label. Jadi apa saja yang bisa kita peroleh dari label yang nempel di permukaan makanan, minuman, obat-obatan, atau mungkin juga cosmetics. We have to be careful to pay attention to all the directions on that label. Ya, we have to get the best product before we want to buy it. Ya, okay. Next. Look at this. This is one of the examples of products. Ya. One of the examples of the label which is stamped into the food. Let's pay attention to this. First, what is the name of the product? Can you see the name of the product? That's sandwich, that's the name. And then you can say it peanut butter or cream kacang, yeah. And then what about the ingredients, the compositions of this product? Can you see what is the composition? Ini kira-kira kuenya dibuatnya dari apa? Dibuatnya di sini ada ya. Katanya ada tepung terigu ya. Lalu ada juga
minyak ya, lalu ada gula, ada pasta kacang, lalu mengandung apa, glukosa, nah itu semuanya ya. Directionnya apa, compositions-nya atau ingredients-nya ya. Lalu ada ininya nggak? Coba kita perhatikan. Ada expiration dates-nya nggak? Ada tanggal kadaluarsanya nggak kita ambil? Ada ya? Di sini kira-kira nih. Nah ini ya. Nah itu direksi apa? Expiration dates-nya. Jadi diperhatikan tanggalnya di situ. Tidak boleh, jangan dibeli kalau kira-kira waktunya sudah out of date. Kalau waktunya sudah berlalu. Karena hati-hati, karena ini makanan yang akan kita konsumsi, minuman yang akan kita konsumsi, obat yang akan kita masukkan ke dalam tubuh kita. Jadi hati-hati, kalian harus pintar. Bahasa Inggrisnya harus bagus karena akan sangat bermanfaat untuk dalam kehidupan sehari-hari kalian terapkan nanti ya. Lalu apa lagi yang kita dapat dari label ini? Di sini ada misalnya nutrition facts-nya. Ada nggak kalau kita jajan kue ini, beli kue ini, ada gizinya nggak kalau kita makan kue ini? Di sini ada ya nutrition facts-nya, ya. Silakan kalian lihat nanti informasi nilai gizinya. Jadi harus kita mengeluarkan uang berapa, manfaatnya harus banyak juga yang kita ambil. Makanannya harus ada gizinya. Jadi jangan makan junk food, jangan makan makanan sampah. Makanan sampah itu artinya apa? Bukan sampah ya, bukan ya, tapi makanan yang tidak ada gizinya ya. Jadi harus perhatikan baik-baik. Terutama girls nih. Girls ini calon jadi ibu. Ibu ini harus pintar. Karena apa yang ibu-ibu beli biasanya dibawa pulang ke rumah akan dikonsumsi oleh semua anggota keluarga. Kalau anak-anak atau sama suami misalnya sesuai dengan yang disuguhkan oleh ibunya ya. Makanya girls nih must be very clever because you are going to be a mom one day, ya. Oke, let's check it out again. Di sini ada jumlah sajiannya, ya. Berapa ini? Satu bungkus kue sandwich ini berarti mengandung berapa persen jumlah persajiannya, ya. Jadi kalau maksudnya kalau orang yang lagi diet, ya, yang lagi diet, mereka mungkin mikir-mikir makan kue ini nggak boleh lebih dari 3 potong misalnya, ya. Tapi kalau yang nggak diet ya mungkin berapa aja. Yang lagi diet misalnya kalau hobinya makan kue ini, tapi karena dia lagi diet, mereka harus perhitungan karena ada di sini jumlah persajiannya, komposisinya berapa gram kalorinya misalnya, berapa gram glukosanya, kan kalau diet mah harus perhitungan begitu ya. Tapi kalau seperti kalian nggak usah diet nggak apa-apa ya, karena masih pertumbuhan. Oke, next one, apa lagi? What we can get from this label? Ada apa yang bisa kalian lihat? Di sini ada apanya? Pabriknya, ya. Ada nama pabriknya. Ternyata pabriknya ada di Indonesia ya. Ada di Indonesia. Ada dari PT Mayora di Jakarta. Jadi kalau kalian misalnya ingin tahu di mana dibuat kue ini, ada di Jakarta, Indonesia. Dilengkapi ini di sini sudah ada SNI. Standar Nasional Indonesia. It means sudah lulus pemeriksaan untuk negara Indonesia. Jadi mungkin dari segi halalnya, dari segi kandungan gizinya sudah sesuai, sudah layak untuk dikonsumsi. Oke, next. Oke, after learning about labels, the objectives, tujuan yang akan kita ambil ya, misalnya apa? We will be able to choose healthy and safe products. Jadi kalau memperhatikan label, yang kita akan pilih, yang kita akan beli hanya produk yang sehat dan yang aman saja. Kira-kira nggak aman, nggak usah dibeli. Kira-kira nggak sehat untuk tubuh, kalau nggak perlu sekali, nggak usah misalnya. Karena kita mengeluarkan uang, harus dapat advantages-nya juga yang banyak. Ya, oke, next. Lalu ada we will be able to avoid harmful products. Kita akan terhindar dari beli produk yang merugikan. Ya, apalagi kalau misalnya nanti one day kalian pergi berada di luar negeri, wah kita orang muslim ini harus hati-hati memilihnya. Jangan-jangan mengandung bahan yang tidak halal, yang tidak boleh kita konsumsi. Ya, lalu ada juga we will be able to get the best result. Jadi nggak apa-apa kalau belanja di supermarket kita agak lihat-lihat, bukan cuma lihat harganya yang cocok di saku kita ya, tapi juga kita lihat ini produknya yang terbaik ya yang harus kita beli.
Karena kue-kue begini kan contohnya banyak ya, contohnya ya ada macam-macamnya ya. Tapi kira-kira the best product we have to buy, which one? Misalnya, ya, mengeluarkan uang, we get the good advantage also, ya. Oke. Next one. Let's do the exercises. Kita kerjakan sekarang tugas yang ini. Kira-kira ini label makanan, minuman, kosmetik atau obat kira-kira? Somebody wants to answer? Kira-kira ini label ini nempelnya di apa? Nempelnya di breakfast cereal. Cereal itu bubur ya. Buburnya untuk? Udah ada suaranya, Bu. Oh, nggak ada suaranya. Nempelnya label ini di produk cereal ya. Cerealnya for breakfast. Biasanya ini mah agak di luar negeri ya, selamat sarapan begini ya. Kalau kita mah sarapannya apa? Nasi kuning biasanya ya. Kalau ini mah agak di luar negeri ya. Nah, ini juga kita lihat coba sama-sama. Please show me your audio. Audionya nyalakan semua coba. Audionya dinyalakan biar Ibu dengar jawaban kalian. Oke. Ya, please answer my questions. What is the name of the product? The name of the product, what is it? Cereal. Iya, oke, that's cereal. What do you think? What do you think? Iya, good. What else? What else can we get from this label? Dari label ini informasi apa lagi yang kita dapat? Label apa lagi? Informasi apa lagi? Selain namanya, the name of the product, ada juga apa? The taste. Rasanya ya. Ternyata bubur ini ada yang berasa mango, ada juga walnut, ada juga yang berasa royal jelly ya. Terus apa lagi? Nutrition information, informasi gizi yang kita dapat ada dari makanan ini, ya. Lalu ada beratnya, net weight. Berapa beratnya, net weightnya? Ukuran beratnya ini kalau beli bubur ini 500 grams, jadi 500 gram, sekitar setengah kilo ya beratnya. Lalu ada bahannya juga ya, ingredientsnya. What does it consist of? Dibuat dari apa ini sereal ini? Di situ ada whole grain wheat, gandum, corn, rolled oats, palm oil ya. Nah, itu komposisinya hati-hati diperhatikan ya. Oke. Good. Ada nut, vitamin C, vitamin B6, vitamin B12 ya. Oke. What do you think? Is it a healthy food or a harmful food for our body? What do you think? Is it a healthy food or a harmful food for our body? Makanan sehat atau makanan sehat? Good. It is healthy food. Should we buy it? Harus kita beli aja atau nggak usah? Beli ya, karena ini makanan sehat ya. Kalau sarapannya seperti ini ya. Oke. Ya, we have answered just the questions just now. Sudah sebagiannya ya. Tadi kita lihat ya. Ada nggak di situ expiration date-nya? Sebelumnya. Ada expiration date-nya? Ada tanggal kadaluarsanya kelihatan? Oh, ada ya. Oke, good. Iya, di sini ada. Iya, tanggal kadaluarsanya 1 Desember 2010. Jadi ya, kalau kalian masih menemukan barang ini di pasar berarti jangan dibeli karena sudah kadaluarsa ya. Oke. Ya, that's about label. Anything you want to ask me? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Maybe you have something to ask me about this label. Siapa ini? Ada Widi. Widi, do you want to ask me something? Ada yang mau ditanyakan, Widi? Mutiara, nice to meet you, Mutiara. Oke. Mudah-mudahan bisa mengerti ya.
Mudah-mudahan kalian ada yang bisa diambil dari pertemuan kita kali ini. It's very nice to meet you today. Thank you very much for joining our meeting today. I hope you can get something advantages from you. And then that's the lesson for today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.